Coba deh bayangin, ada sebuah pajak keagamaan yang bisa mengubah total cara perusahaan raksasa ngatur uangnya. Kedengarannya agak aneh kan? Tapi ini beneran terjadi loh di Malaysia. Hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana zakat yang kita tahu sebagai kewajiban dalam Islam ternyata punya dampak luar biasa ke cara perusahaan besar mikirin soal utang dan untung. Oke, tapi sebelum kita jauh-jauh ngomongin zakat, kita mundur dikit dulu deh ke dasarnya. Coba pikirin, mau itu warung kopi di pojok jalan atau perusahaan teknologi raksasa, semuanya punya satu masalah yang sama. Mereka butuh duit buat mewujudkan ide-ide besar mereka. Nah, pertanyaannya simple, uangnya datang dari mana? Nah, buat dapetin dana itu, perusahaan tuh punya semacam kotak perkakas keuangan. Yuk, kita intip isinya apa aja? Ada istilah kerennya nih, namanya struktur modal. Gampangnya, anggap aja ini kayak resep rahasia keuangan perusahaan. Isinya itu campuran antara duit pinjaman sama duit dari kantong si pemilik atau para investor. Jadi pilihannya tuh pada dasarnya cuma dua. Yang pertama, ya utang. Ini simpel, pinjam duit, misalnya dari bank. Tapi ya gitu, wajib dibalikin plus bunganya. Pilihan kedua itu ekuitas. Ini kayak kita jual sebagian kepemilikan perusahaan kita ke investor. Enaknya, duitnya nggak perlu dibalikin. Nggak enaknya, ya kita harus rela berbagi kepemilikan. Oke, terus gimana dong perusahaan nentuin mana yang pas, utang atau ekuitas? Atau campurannya? Nah, ternyata ada teori klasiknya nih, semacam pakem yang dipakai hampir semua perusahaan di dunia. Yuk kita bedah. Inti permainannya tuh sebenarnya kayak main jungkat-jungkit keuangan. Di satu sisi, perusahaan itu suka banget loh sama utang. Kenapa? Karena bunga utang itu bisa jadi pengurang pajak. Istilahnya itu tax shield atau pelindung pajak. Tapi di sisi lain, kalau kebanyakan utang, wah ini bahaya banget. Risikonya bisa sampai bikin perusahaan bangkrut. Jadi tugas utamanya manajer keuangan itu ya nyari titik tengahnya, titik keseimbangan yang pas banget antara enaknya dapat potongan pajak dari utang sama ngerinya risiko bangkrut. Nah, titik sempurna inilah yang mereka sebut struktur modal optimal. Oke, teori klasiknya udah. Sekarang kita terbang ke Malaysia. Di sini nih ceritanya jadi beda. Karena ada satu faktor unik, faktor budaya dan agama yang masuk ke perhitungan dan mengubah semua aturannya. Dan faktor unik itu adalah zakat. Nah, penting buat kita tahu, buat perusahaan-perusahaan di Malaysia yang memenuhi syarat, zakat ini bukan sekedar donasi suka-suka loh. Ini adalah sebuah kewajiban, pembayaran amal tahunan yang diatur dalam hukum Islam di sana. Angkanya juga spesifik, yaitu 2,5% dari total pendapatan perusahaan. Mungkin kedengarannya kecil ya, 2,5%. Tapi jangan salah, dampaknya ke strategi keuangan perusahaan itu ternyata gede banget. Nah, ini dia alasannya. Nah, ini dia kuncinya. Plot twist-nya ada di sini. Ada kebijakan dari pemerintah Malaysia yang bilang kalau uang yang dibayarkan untuk zakat itu bisa jadi pengurang pajak perusahaan. Ini benar-benar game changer. Tiba-tiba perusahaan punya cara lain buat hemat pajak yang nggak ada hubungannya sama utang. Kebijakan ini jelas menciptakan sebuah insentif keuangan yang super kuat, sesuatu yang nggak bakal Anda temuin deh di buku-buku teks keuangan dari Barat. Coba ingat lagi deh model yang konvensional tadi. Di sana kan cara utama buat nurunin pajak itu ya dengan ngambil utang. Nah, di Malaysia beda. Zakat ini, menurut studi yang kita bahas, menciptakan apa yang disebut pelindung pajak non-utang. Gampangnya gini, ini mirip kayak depresiasi aset. Perusahaan bisa dapat keringanan pajak tanpa perlu pinjam duit sama sekali. Intinya, dapat manfaat pajak tanpa harus nanggung resiko utang. Enak banget kan? Hal ini jelas langsung memunculkan pertanyaan yang sangat logis di benak para manajer keuangan di Malaysia. Kalau Anda bisa dapat potongan pajak tanpa perlu ambil risiko dari utang, ngapain repot-repot ngutang banyak-banyak? Tiba-tiba semua perhitungan konvensional tadi jadi nggak begitu relevan lagi. Oke, ini kan teorinya, tapi beneran kejadian nggak di lapangan? Nah, sekarang kita lihat buktinya. Apa kata data dari perusahaan-perusahaan di Malaysia? Dan ternyata datanya sangat mendukung teori tadi. Jelas banget polanya. Makin gede zakat yang dibayar perusahaan, ternyata makin sedikit utang yang mereka ambil. Mereka jadi lebih milih pendanaan dari ekuitas yang notabene jauh lebih aman. Jadi ada hubungan negatif yang kuat antara bayar zakat sama tingkat utang. Perusahaan yang bayar zakat cenderung punya rahasia utang yang lebih kecil. Kenapa? Ya karena insentif buat ngutang demi pajak jadi berkurang. Oke, jadi apa nih pelajaran penting yang bisa kita petik dari kasus super menarik di Malaysia ini? Apa artinya buat kita semua? Pelajaran terbesarnya adalah
Ternyata teori ekonomi atau keuangan itu nggak bisa digeneralisir, nggak bisa dipukul rata buat semua negara. Konteks lokal, entah itu budaya, agama, atau kebijakan, itu jadi rajanya. Mungkin di New York, cara terbaik hemat pajak itu lewat utang. Tapi di Kuala Lumpur, ternyata ada jalan lain yang lebih aman, namanya zakat. Kisah dari Malaysia ini benar-benar membuka mata kita ya. Ini bikin kita jadi mikir, jangan-jangan di luar sana masih banyak faktor-faktor lokal lain, entah itu adat, kebiasaan, atau peraturan unik, yang secara diam-diam ikut ngebentuk keputusan ekonomi bernilai triliunan rupiah di seluruh dunia setiap hari. Kira-kira apa lagi ya?